Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang Adobe Illustrator dan bagaimana cara penggunaannya. Sebelum saya menyampaikan bagaimana cara mengoperasikan Adobe Illustrator ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih Adobe Illustrator tersebut. Gitu. Adobe Illustrator adalah eh, sebuah software untuk editing grafik yang berbasis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan software terkemuka yaitu Adobe System. Bagi pengguna komputer yang banyak berkecimpung dalam dunia desain atau multimedia, keberadaan software ini sudah tidak asing lagi tentunya. Fitur dan kemudahan yang ditawarkan oleh Adobe Illustrator memanjakan bagi penggunanya untuk terus berkarya. Adobe Illustrator ini disebut juga dengan sebagai pendamping Adobe Photoshop, sehingga Adobe Illustrator dapat dengan mudah dikombinasikan dengan Photoshop untuk membuat desain yang cukup keren dan menarik. Secara grafis, fungsi Adobe Illustrator adalah sebagai software editing gambar atau berbasis vektor. Tapi aplikasi Adobe Illustrator ini juga memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat banyak. Seperti membuat watermark, desain aplikasi, banner, logo, kemasan, dan lain sebagainya. Sebelum kita mulai menggunakan Adobe Illustrator, sebaiknya alangkah baiknya kita mengenal dulu layar atau tampilan dari Adobe Illustrator tersebut. Karena tanpa disadari tidak akan optimal, walaupun sebenarnya program yang kita pakai cukup handal. Karena alasan itu, maka hal-hal sebenarnya nggak sulit juga sih, karena ini adalah dasar-dasar utama untuk belajar Adobe Illustrator tentunya. Yang tampil di layar monitor ini adalah tampilan dari Adobe Illustrator. Nah, di bagian ini kita disebut dengan toolbox. Nah, di sini adalah kita mengerjakan suatu pekerjaan itu pasti akan menggunakan toolbox tersebut. Untuk bagian yang ini adalah selection tool untuk memilih atau menyeleksi objek yang kita buat. Untuk bagian B adalah direction select tool untuk memilih atau menyeleksi objek yang lebih mendalam. Misalnya memilih objek yang berada di dalam grup, bisa juga untuk memilih objek yang rumit, sudah tergabung dalam sebuah grup secara detail. Dua tool di atas adalah toolbox utama Adobe Illustrator yang digunakan setiap ingin mengedit atau memanipulasi suatu objek seperti menggeser, mewarnai, memotong, dan sebagainya. Untuk yang ini adalah namanya Magic Wand Tool. Untuk memilih objek lebih dari satu yang mempunyai atribut sama, seperti warna, ketebalan garis, atau gradasi. Untuk yang berikutnya adalah Lasso Tool. Untuk memilih objek dengan analogi tali lasso, yaitu mengelilingi objek yang akan dipilih menggunakan tool ini. Untuk yang berikutnya adalah Pen Tool untuk membuat objek secara detail, titik per titik atau anchor point, sehingga membentuk sebuah kurva. Kurva dapat membentuk kurva terbuka maupun kurva tertutup. Kita ke tool berikutnya. Ini adalah namanya Pivot Tool untuk membuat dan mengedit teks. Sama seperti pen tool, ada beberapa ikon tambahan bila klik tool ini ditekan agak lama atau bisa dengan klik kanan seperti ini. Semua menu yang ada di toolbox ini semua memiliki menu tambahan jika diklik kanan. Kita coba lagi ke menu berikutnya. Ini namanya adalah Line Tool. Untuk membuat garis lurus sama seperti tool-tool sebelumnya, ada beberapa juga icon tambahan jika diklik kanan. Kita ke tool berikutnya, ini namanya
adalah namanya rectangle tool untuk membuat gambar kotak sama seperti tool-tool sebelumnya. Kita ke tool berikutnya, ini adalah namanya paint brush tool untuk menggambar dengan efek kuas. Di sini juga ada menu tambahannya juga. Kita ke menu berikutnya yaitu pencil tool berfungsi untuk menggambar bebas. Ini kita bebas menggambar apa aja dengan ini. Kita ke menu berikutnya yaitu eraser tool. Ini berfungsi untuk membuat refleksi atau kebalikan dari gambar atau untuk menghapus objek juga bisa. Kita ke menu berikutnya yaitu rotate tool untuk memutar objek. Kita kembali ke tool berikutnya yaitu scale tool. Ini berfungsi untuk merubah ukuran objek. Sama juga jika diklik kanan dia akan muncul menu tambahannya. Untuk berikutnya ini namanya adalah tool. Ini berfungsi untuk mendistorsi objek. Ya, menu yang di sampingnya ini, tool yang di sampingnya ini adalah free transform tool untuk mentransformasi objek. Untuk tool berikutnya adalah namanya shape builder tool. Shape builder tool ini berfungsi untuk menyemprotkan objek yang berada di tab simbol ke dalam artwork. Kita ke menu berikutnya, perspective grid tool. Perspective grid tool ini berfungsi sebagai untuk membuat grafik batang. Seperti itu. Untuk menu tool berikutnya adalah mesh tool. Ini berfungsi untuk mengedit gradient mesh seperti mengurangi dan menambah kolom dan baris pada mesh. Tekan U lalu klik pada baris atau kolom mesh yang akan ditambahkan. Untuk berikutnya adalah gradient tool. Ini berfungsi untuk mengedit arah gradasi pada objek. Pilih objek yang sudah diaplikasikan gradasinya, lalu drag kursor gradasi melintasi objek tersebut. Untuk berikutnya ini adalah eyedropper tool. Ini berfungsi untuk mengambil atribut pada suatu objek, di mana atribut itu nantinya akan diaplikasikan pada objek yang lain. Untuk menu tool berikutnya adalah blend tool. Untuk mengubah atribut blending objek, kita ke tool berikutnya, ini adalah symbol spray tool. Symbol spray tool ini berfungsi untuk mengisi warna pada kesekumpulan parts. Tool ini bisa dipakai untuk mewarnai objek yang sudah tersusun lebih dari satu part tertutup dengan cara menuangkan warna yang sudah dipilih. Keyshort tool untuk menggunting atau membelah suatu kurva atau part. Seperti itu. Kita menu sebelahnya adalah slice tool. Slice tool ini berfungsi untuk memotong suatu objek, prinsipnya sama dengan screenshot tool, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kalau untuk yang gambar bentuk tangan ini yang namanya adalah hand tool untuk menggeser bidang kerja sehingga lebih leluasa dalam menjelajah desain yang kita buat. Tekan spasi atau space bar untuk menggeser bidang kerja. Untuk menu berikutnya adalah zoom tool. Zoom tool berfungsi untuk membesar atau memperkecil area kerja. Klik untuk zoom out dan alter klik untuk zoom in. Untuk menu berikutnya, tool berikutnya adalah fill and stroke untuk memberi warna solid baik di dalam dan di luar. Nah, ini untuk memberi warna pada objek. Untuk tool berikutnya adalah gradient. Ini untuk mewarnai pada objek dengan gradasi.
Tool berikutnya adalah none. Ini untuk menghilangkan atribut warna ataupun bergradasi pada objek. Kurang lebih seperti itu toolbox yang berada di dalam Adobe Illustrator. Mungkin pada kesempatan atau video berikutnya kita akan bahas satu persatu terkait dengan toolbox yang ada di dalam Adobe Illustrator. Untuk sebagai tambahan, kita akan coba untuk memulai lembar kerja baru dengan Adobe Illustrator ini dengan cara klik File dan New. Nanti akan muncul layar seperti ini. Nanti kita juga akan bahas bagaimana cara atau pertama kali kita membuat lembar kerja seperti itu. Ini hanya contoh aja. Nanti kita akan klik OK. Nanti akan muncul tampilan warna putih seperti ini. Nanti kita bisa mengerjakan apapun yang kita inginkan di lembar kerja ini. Kurang lebih seperti ini dulu yang bisa saya jelaskan terkait dengan toolbox dan pengenalan tentang Adobe Illustrator. Tunggu video saya berikutnya, nanti akan kita bahas satu persatu terkait dengan menu atau tool-tool yang ada di dalam Adobe Illustrator. Jangan lupa like dan komen untuk saran-sarannya. Ini sangat membantu channel saya dalam mengerjakan dan mengembangkan channel ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.